manusia berkembang biak secara seksual. Artinya, dia mampu melakukan fertilisasi. Laki-laki menghasilkan sperma, sedangkan wanita menghasilkan sel telur atau ovum. Ketika sperma dan sel telur melakukan fertilisasi, maka akan menghasilkan zigot, lalu zigot akan berkembang menjadi janin. Bagaimana ini bisa terjadi? Sebelum lanjut, jangan lupa berdoa ya, agar dapat berkah dari ilmu yang kita pelajari. Video kali ini akan fokus membahas mengenai alat reproduksi pada pria. Perhatikan gambar ini. Yang pertama ada skrotum. Skrotum dikenal sebagai kantung pembungkus testis. Dapat memiliki kemampuan mengerut dan mengendur karena ada otot polos yang dinamakan dengan otot dartos. Skrotum juga dapat mengatur suhu bagi testis. Lanjut ke testis. Testis itu jumlahnya ada sepasang. Pada gambar ini terlihat satu karena posisinya dari samping. Testis ini yang berperan sangat penting untuk menghasilkan sperma. Sperma dibentuk di tubulus seminiferus. Di sini juga bisa dihasilkan hormon, yaitu hormon estrogen yang dihasilkan oleh sel Sertoli dan hormon testosteron yang dihasilkan oleh sel Leydig. Kedua sel ini berada pada testis. Jadi di testis ada 3 komponen. Yang pertama tubulus seminiferus, tempat pembentukan sperma. Yang kedua ada sel Sertoli untuk menghasilkan estrogen, dan ada sel Leydig untuk menghasilkan testosteron. Setelah sperma dihasilkan di sini, maka akan dimatangkan di organ selanjutnya, yaitu epididymis. Epididymis ini dikenal sebagai tempat pematangan sperma dan penyimpanan sperma pertama. Jadi sperma yang dihasilkan di tubulus seminiferus itu belum dewasa, maka dia akan dimatangkan di epididymis. Setelah sperma matang di epididymis, maka dia akan melanjutkan perjalanan yang pertama menuju saluran yang namanya vas deferens. Vas deferens ini akan mengantarkan sperma menuju ke vesika seminalis. Di vesika seminalis itu sperma dikasih makan, dikasih nutrisi, jadi hasilkan getah semen yang biasanya warnanya putih. Jadi semen terbanyak itu dihasilkannya di vesika seminalis. Setelah itu dia akan menuju ke kelenjar prostat. Kelenjar prostat ini tempat bertemunya saluran sperma dengan saluran urin. Jadi saluran laki-laki itu cuma satu. Saluran sperma dan sel urin akan bertemu di kelenjar prostat. Nah, setelah itu dia akan menuju kelenjar Cowper. Kelenjar Cowper ini menghasilkan getah basah bagi sperma. Tahap terakhir akan menuju ke penis untuk dikeluarkan. Di penis itu ada bagian yang namanya jaringan erektil yang nantinya akan membuat penis mampu berelaksasi dan berkontraksi. Di penis juga ada bagian yang namanya bagian kepala yang namanya gland penis. Di gland penis ada bagian yang namanya kulit pelindung yang akan dipotong sewaktu sirkumsisi atau hitan. Inilah alat reproduksi pada pria.